Ada yang coba macam-macam, merampas, sidik, tangkap, penjarakan. Uang hasil kejahatan itu kembalikan ke negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tak peduli siapapun dia. Kan begitu. Siapa yang menanggung semua kejahatan yang sudah terjadi ini? Beliau memang sedikit agak shock karena beliau nggak pernah menyangka kalau akan dikaitkan dengan kasus timah. Kejaksaan Agung terus menyasar aset para tersangka kasus tindak kejahatan korupsi dan pencucian uang PT Timah. Tidak terkecuali aset Harvey Muiz. Setidaknya 7 mobil mewah milik suami Sandra Dewi itu telah disita oleh Kejaksaan Agung. Tidak hanya menyita, nantinya seiring bergulirnya persidangan, Kejaksaan Agung juga akan melelang semua aset Harvey Muiz jika terbukti yang bersangkutan benar melakukan tindak kejahatan korupsi dan pencucian uang. Nantinya, hasil lelang aset milik para pelaku kejahatan akan digunakan untuk menutupi kerugian negara yang mencapai 271 triliun. Lantas, seperti apa tanggapan pihak kejaksaan saat disinggung mengenai aset Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi? Mungkinkah aset keduanya akan segera dirampas sebelum dilelang? Nah, itu kan sudah kelihatan benang merahnya kan. Nanti selanjutnya akan dilakukan pengembangannya. Ya, kapan itu, dari mana dananya, dan tentu langkah-langkah pelelangan. Kan barang-barang yang tadi disebutkan baru bernilai, ada nilai materialnya ketika dia sudah dilelangkan. Nah, itu ada mekanisme sendiri. Nah, jadi itu yang sekarang sedang dipersiapkan menuju ke sana supaya aspek pencucian uang ini perlu ya. Saya tekankan berulang kali karena pencucian uang itu dalam rangka mengejar, mencari, dan menyita, merampas kekayaan yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Ada yang coba macam-macam, merampas, sidik, tangkap, penjarakan. Uang hasil kejahatan itu kembalikan ke negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tak peduli siapapun dia. Ya, itu adalah konsekuensi dari tindak pidana korupsi. Jadi, supaya penelusuran hasil kejahatan itu yang berupa aset, berupa dana dimanapun, itu akan digunakan untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian negara, termasuk pemulihan lingkungan. Kan begitu. Siapa yang menanggung semua kejahatan yang sudah terjadi ini? Aspek lingkungan tentu harus dirampas. Uang hasil kejahatan itu ditaruh di mana? Ditelusuri. Siapa yang terlibat? Jadi mau berapa lapis pun pencucian uangnya, pada akhirnya itu akan bisa ditelusuri, bisa dilacak, dan menurut hukum tentu ini yang harus dilakukan langkah-langkah pro justisianya, termasuk tadi saya katakan penelusuran aset dan tindak pidana pencucian uang. Itu satu rangkaian ya, supaya penyidik bisa merampas kekayaan hasil korupsi, maka penelusuran tindak pidana pencucian itu menjadi sangat penting. Karena kerugian materialnya sudah terjadi. Kan tidak mungkin ada kerugian negara terjadi ya yang tidak disertai dengan kemana ya kerugian negara itu digunakan, hasil tindak pidana korupsi itu yang menimbulkan kerugian negara. Di mana sekarang barang itu? Apakah barang itu ditransaksikan dengan tindak pidana pencucian uang dalam bentuk ya aset, dalam bentuk macam-macam ya barang-barang atau apapun? Nah, itu yang selanjutnya akan diklasifikasi, diklarifikasi, sehingga jelas dari semua tindak pidana korupsi dari sebuah akan kelihatan pencucian uangnya dan perampasan, penyitaan untuk mengamankan ya kerugian negara itu. Kalau nanti proses hukumnya sudah berjalan, pengembaliannya ada kepastian dari penyitaan dan perampasan tadi. Ya, memang kan sekarang itu era penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi itu tidak hanya berhenti di tindak pidana korupsinya saja. Karena makin dirasakan kalau hanya
menangkap para tersangka itu, lalu uangnya tidak kembali, kan ini sangat ironis ya, karena kerugian negaranya sangat besar. Jadi satu aspek kejar tersangkanya dapat, tindak pidana korupsinya ya itu, baru yang kemudian ditelusuri pencucian uangnya. Kemana hasil kejahatan itu digunakan, untuk apa, oleh siapa, kapan, di mana, di dalam dan di luar negeri, itu pasti ditelusuri. Karena tren perkembangan hukum modern begitu, tidak hanya sekadar pembalasan, penindakan fisik saja, tetapi konsekuensi dari pencucian uangnya. Dan itu yang sekarang dikerjakan oleh tim penyidik jaksa dari kejaksaan. Berhembusnya kabar jika aset dan harta kekayaan Sandra Dewi juga akan disita sebelum dilelang, belakangan ini kabar tersebut makin kencang berhembus. Terkait hal tersebut, tiba-tiba saja kuasa hukum Harvey Moise, Haris Arthur Hedar, muncul di tengah publik dengan mengatakan jika kliennya, Harvey Moise, mempunyai perjanjian pranikah yang salah satu isinya ialah pisah harta. Meski baru disampaikan secara lisan, banyak yang menyebut jika perjanjian pranikah hanyalah akal-akalan Harvey untuk memagari sang istri agar tidak ikut terseret ke dalam kasus hukum. Lantas, benarkah ucapan kuasa hukum Harvey Moise hanya untuk melindungi aset Sandra Dewi dan suaminya belaka? Ya, itu kan bagian dari penyidikan ya. Makanya kan kecermatan, kehati-hatian, sikap profesionalitas jaksa itu sangat dibutuhkan. Sebab ini kan berkaitan dengan hak-hak personal ya. Dari satu tindak pidana korupsi sudah ditetapkan tersangkanya, ditelusuri asetnya, pada saat bersamaan dia juga punya keluarga, katakanlah istri yang juga punya penghasilan. Kan jadi jolim dong kalau uang hasil jeripaya seseorang dirampas. Maka ada teknik ya, ada metode untuk menentukan mana itu yang memang hasil kejahatan untuk menjadi dasar proses penyitaan dan perampasan, mana yang memang penghasilan. Makanya kecermatan dan profesionalitas itu ya dilakukan, diklarifikasi, dipanggil, diminta ini hartanya kapan diperoleh, dari mana dananya, dari penghasilan apa, kapan, apa dasarnya. Nah itu semua kan sangat teknis sifatnya ya. Dan ini nanti tentu proses itu akan dilakukan dengan proses pro justisia, penegakan hukum sampai putusan pengadilan. Jaksa mengumpulkan semua barang alat bukti itu, memformulasikan dakwaannya, membawa ke persidangan untuk menjelaskan tindak pidana korupsinya dan TPPU-nya, serta meminta hakim untuk menjatuhkan putusan. Makanya kan diminta keterangan, misalnya dari SD kan, untuk mengklasifikasi Anda punya penghasilan, tapi suaminya diduga, apakah ada kaitan ke situ? Nah, tentu kalau itu clear, langkah-langkah penegakan hukum tidak perlu dilakukan. Tapi kalau itu meragukan, nah jaksa cukup punya kompetensi, keahlian yang cukup, kemampuan untuk mengklasifikasi dan menentukan itu. Semua masih dalam penyidikan. Kita tunggu aja hasil penyidikan nanti. Pisah harta memang ada. Jadi sebelum Bu Sandra dan Pak Harvey melangsungkan perkawinan ya. Jadi keduanya membuat pisah harta di sekitar bulan Oktober 2016 dan beliau berdua menikah di November 2016. Saya kira kejauhan data itu sudah dilihat juga dan dibaca oleh kejaksaan, oleh penyidik. Semua masih dalam penyidikan. Kita serahkan ke penyidikan ya. Tapi yang jelas tidak ada kaitan apa yang dimiliki oleh Bu Sandra dengan Pak Harvey. Tentunya kan akan saya gini. Jadi penyidik pun akan dengan cermat ya akan bisa pastinya memisahkan mana yang memang didapat dari upaya dari Bu Sandra dan mana yang memang didapat dari pemberian dari Pak Harvey. Memang nggak ada, karena artinya yang didapat dari Bu Sandra ya nggak. Tapi kalau yang didapat dari Pak Harvey ya itu kan masih dalam penyidikan semua. Selain 7 mobil mewah, Kejaksaan Agung juga menyita barang berharga Harvey Moise.
seperti jam tangan mewah serta sejumlah dokumen saat melakukan penggeledahan di kediaman Harvey Moise beberapa waktu yang lalu. Dan beredar isu jika Kejaksaan Agung sedang mengejar rumah mewah Harvey Moise, baik di dalam maupun luar negeri. Tidak hanya rumah, jet pribadi yang disebut-sebut milik Harvey juga sedang diselidiki. Apakah benar jet pribadi tersebut milik suami Sandra Dewi? Lantas, seperti apa pembelaan kuasa hukum Harvey Moise terkait hal tersebut? Beliau sering katakan salah saya di mana gitu loh. Beliau kan pekerja, beliau memang Pak Harvey ini kan memang pengusaha dari dulu, ya. Kita serahkanlah ke penyidikan. Saya kira Kejaksaan juga akan sangat cermat dalam melakukan penyidikan. Pastinya Kejaksaan juga agak hati-hatilah, tidak akan mungkin mau mungkin asal melakukan suatu tindakan juga yang di luar. Kita tunggu aja, sebaiknya kita tunggu. Nggak ada tuh jet pribadi tuh, nggak ada. Saya kira Kejagung udah tahu itu, ya. Nggak ada itu barang sewaan tuh. Nggak ada jet pribadi. Nggak ada itu. Fitnah semua itu. Nggak benar itu. Beliau memang sedikit agak shock karena beliau nggak pernah menyangka kalau akan dikaitkan dengan kasus timah. Tuh. Kita tunggu deh penyidikan dulu, karena penyidikan masih berlangsung nih, ya. Kita tunggu di sidang nanti deh. Pak Harvey ini kan masih diduga. Jadi kita nggak bisa katakan beliau terlibat korupsi, nggak bisa. Beliau masih diduga. Nanti kita tunggu hasil persidangan. Apakah yang bersangkutan beliau terlibat atau tidak? Jadi kita nggak bisa dong mau mengatakan, oh Pak Harvey ini korupsi, nggak boleh, itu fitnah itu. Selama persidangannya belum berlangsung, ya, belum ada keputusan atau kekuatan hukum keputusan yang bersifat final, ya kan? Kita nggak boleh menjustis seseorang melakukan satu perbuatan pidana. Kita tunggulah hasilnya, nanti kita lihat. Usaha Kejaksaan Agung mengungkap tokoh intelektual di balik kasus korupsi PT Timah sampai kini terus dilakukan. Jika sebelumnya Kejagung telah menetapkan 16 tersangka, saat ini total tersangka menjadi 21 orang. Yang terbaru, Kejagung berhasil mengungkap keterlibatan oknum pejabat daerah yang diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi PT Timah. Banyaknya tersangka yang sudah ditetapkan menjadi tersangka membuat publik bertanya-tanya mengenai nasib sejumlah artis dan pesohor yang sebelumnya disebut-sebut akan ditetapkan menjadi tersangka. Salah satunya berinisial SD. Lantas, seperti apa pihak Kejaksaan Agung menjawab hal tersebut? Ya tentu saja kan karakteristik tindak pidana korupsi, tindak pidana perekonomian negara itu tidak sendiri kan, kan itu. Tetapi untuk mengembangkan kepada apakah public figure, apakah masyarakat biasa, apa korporasi, kan bukan opini, tapi adalah fakta, bukti-bukti hukum, alat bukti yang cukup menurut hukum. Itu yang diganti. Ya jadi kalau di depan hukum mau dia masyarakat biasa, mau dia public figure, mau dia artis, mau dia konglomerat, mau dia pejabat, sama kedudukannya di hadapan hukum. Kejaksaan tidak peduli Anda siapa, perbuatan Anda melanggar hukum, tindak itu perintah jaksa agung. Dan karena itu sudah perintah dari pimpinan pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan tertinggi, maka pasti itu terjalan di lapangan. Kenapa ini dimonitor terus kan? Apalagi menarik perhatian publik. Kalau kejaksaan sudah berani masuk di situ, berarti dia yakin tindak pidananya ada dan bisa membuktikan di pengadilan. C itu dan S serta SD ya. Nah itu kecenderungan di arah situ. Semoga itu bisa dibuktikan dan kami yakin Kejaksaan Agung tidak rentan untuk berhenti. Kalau inisial seperti salah satu bisa C. Kalau bisa dibilang besar atau tidak besar itu relatif ya. Lalu ada, kalau kita pikir yang kami sendiri akan terkejut, ada sepertinya yang besar di sini yang pernah dibayar oleh RBS dan atau minimal oleh MUIS dalam momen kegiatan yang besar saat itu. Bukan hanya orang, bukan hanya personal ya, mungkin ada grup tertentu. Kapan seorang harus dipanggil lagi, kapan sudah cukup, itu sangat bergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
Kalau penyidik merasa cukup, selesai. Kalau belum, bisa saja dipanggil. Untuk itu kepada pesohor-pesohor, selebriti dan atau orang-orang yang disebut kategori publik, siap-siap aja yang terkonsolidasi atau terkontaminasi atau teraliri uang-uang ini. Uangnya kan kalau nggak salah dari 270-an triliun itu kalau 10% aja real fakta kerugian negara, berarti ada 30-an triliun uang beredar selama 8 tahun ini. Kami yakin bahwa pesohor dan atau seleb-seleb itu yang mengendorse kegiatan dari Herina Lim, Muiz dan lain-lain, itu akan dipanggil. Kepada Jaksa Agung jangan takut lagi. Ini pencuri Pak Jaksa Agung, jangan takut terhadap backing pencuri.